Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah struktur data dan algoritma dosen penampung Tukino Priyono Eskom MMSI. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dayat Rahmatullah, Fauzia Lestari, Pratama Wahyu Setiawan, dan Wawan Setiawan. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu dari linked list. Wah, sebelumnya kalian semua sudah tahu belum linked list itu apa? Belum ya? Baik, saya akan kasih tahu pada kalian semuanya linked list itu apa. Baik, linked list itu merupakan linked list yang paling sederhana. Setiap simpul dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian isi dan bagian pointer. Bagian isi merupakan bagian yang berisi data yang disimpan oleh simpul, sedangkan bagian pointer merupakan bagian yang berisi alamat dan simpul berikutnya. Sebagai ilustrasi, setiap simpul dan linked list dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, di sini sudah ada gambarnya, yaitu di sini sudah ada gambar, dan di sini ada bagiannya juga, yaitu bagian data dan bagian pointer. Dan di sini untuk bagian data itu isinya adalah suatu informasi. Paham? Paham. Untuk yang bagian pointer dan sebelahnya yaitu berisikan alamat. Paham? Paham. Oke, baik. Kalau paham kita akan lanjut ya. Baik. Untuk yang selanjutnya kita akan memberikan contoh nih pada kalian semuanya algoritma linked list-nya, yaitu kita ambil contoh dari memesan tiket bioskop secara online. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, baik. Kita akan lihat algoritmanya. Baik, ini sudah ada algoritmanya. Yang pertama, kita akan tampilkan judul film pada laman web pembelian tiket bioskop. Yang kedua, tampilkan pula jam tayang berdasarkan studio yang dipilih user. Untuk yang ketiga, isi list hari. Nah, untuk list hari itu kita isi itu dengan hari Senin sampai dengan hari Minggu. Bisa juga list baris dari A sampai dengan J. Dan list kursi dari angka 1 sampai dengan 10. Untuk yang keempat, tampilkan total harga, yaitu total harga sama dengan jumlah tiket dan dari pembelian harga tiket. Untuk yang kelima, pada form detail tiket, tampilkan judul film, pilih tampilkan hari dan membuat gambar segitiga. Untuk yang keenam, munculkan message box, jumlah uang yang harus dibayar. Pembayaran ada dua jenis. Yang ketujuh, jika user memilih out cash, maka jumlah uang yang harus dibayar adalah total harga. Jika user memilih out credit card, maka berlaku buy one get one, tapi tidak berlaku kelipatan. Jumlah uang yang harus dibayar yaitu total harga, yaitu jumlah tiket dari harga tiket yang kita beli. Gimana? Paham untuk algoritmanya? Paham. Paham ya? Baik. Setuju kita akan lanjut? Oke, baik. Kita sudah paham, kita akan lanjut. Untuk selanjutnya kita akan membahas array. Tadi kita sudah membahas linked list dan kita sekarang akan membahas array. Gimana? Setuju semuanya? Setuju. Oke. Baik. Kita akan membahas array. Sebelumnya rekan-rekan semuanya sudah tahu apa itu array? Sudah. Tidak ya? Baik. Kalau misalkan memangnya ingin memperdalam lagi, saya akan kasih tahu lagi untuk definisi dari array tersebut, yaitu suatu variabel yang terdiri dari sekumpulan data di mana data-data tersebut
dan disebut juga dengan elemen array. Setiap elemen mempunyai nilai indeks sesuai dengan urutannya. Melalui indeks inilah kita dapat mengakses data-data tersebut. Indeks dari elemen array ini baik dalam bahasa C++ maupun Java dimulai dari 0, bukan dari 1. Dalam bahasa Pascal, ya, itu seperti dalam bahasa Pascal. Untuk yang array dideklarasikan dengan tanda ini dalam kurung, buka kurung dan tutup kurung, ataupun disebut dengan bracket. Baik dalam bahasa C++ dan Java, bentuk umum dari tipe-tipe data array adalah tipe underscore data, nama underscore array dalam kurung jumlah underscore elemen. Gimana? Untuk definisi sudah paham? Paham. Baik, jika sudah paham kita akan lanjut ya. Ya. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Mengapa harus menggunakan array? Nah, mengapa yo? Baik. Apabila kita akan membuat program untuk menyimpan sekumpulan data, misalnya data-data hasil penelitian yang berupa bilangan di mana jumlah dari kata tersebut puluhan, ratusan, ya, ataupun bahkan ribuan. Apakah akan menggunakan variabel sebanyak data yang ada? Bayangkan oleh Anda. Pas ya? Tentunya jawabannya tidak. Kenapa nih tidak? Karena hal tersebut merupakan hal yang sangat tidak efisien. Ya, itu hal yang sangat tidak efisien. Baik, sudah paham? Paham. Kita akan lanjut. Baik. Kita akan membahas suatu algoritma array. Kita akan mengambil contoh dari antrian loket tiket konser. Pernah kan lihat konser? Pernah beli tiketnya kan? Baik, saya akan jelaskan nih untuk algoritma kemudian arraynya. Baik. Pada antrian loket, data yang pertama kali masuk ke antrian akan keluar pertama kalinya. DQWW adalah mengeluarkan satu data dari suatu antrian. Antrian dapat dibuat dengan menggunakan linear array dan circular array. Kondisi antrian menjadi perhatian adalah yang pertama penuh. Bila data pada antrian mencapai kapasitas maksimum antrian pada kondisi ini, tidak mungkin dilakukan penambahan ke antrian. Penambahan data menyebabkan kondisi kesalahan overload. Ya. Untuk yang kedua, kosong. Bila tidak ada data pada antrian, pada kondisi ini tidak mungkin dilakukan penghapusan data. Ya, ingat, tidak akan mungkin adanya penghapusan data dari antrian. Pembelian data menyebabkan kondisi kesalahan overflow. Gimana? Untuk array ini sudah paham? Paham. Oke, baik. Jika sudah paham, oke, baik. Dari tadi kita materi sudah saya paparkan dari linked list dan juga array. Nah, untuk rekan-rekan semuanya dari linked list dan juga array, gimana? Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Aku nggak. Oke, baik, silakan. Tadi kan dijelasin tentang array, sedangkan fungsinya tuh belum dijelasin. Jadi mohon penjelasannya tentang fungsi array. Untuk fungsinya? Ya. Oke, baik. Untuk fungsinya, saya akan langsung jawab ya. Baik. Untuk fungsinya itu, array itu digunakan untuk menyimpan data. Ya, untuk menyimpan banyak banget data kayak gitu. Jadi dengan tipe data yang sama. Gimana? Kan?
Oke, baik. Ada lagi yang bertanya? Saya Oke, baik, silakan. pertanyaannya seperti ini. Jelaskan perbedaan antara single linked list, double linked list, dan circular linked list. Berarti perbedaan dari ketiganya itu ya. Benar. Oke, baik. Saya akan jelaskan juga. Untuk yang single linked list, yaitu ada suatu yang hanya memiliki satu variabel. Ya, hanya satu variabel. Yang satu variabel pointer saja. Di mana pointer tersebut menunjukkan ke node selanjutnya. Biasanya file pada title menunjukkan ke null. Ya, ke null kayak gitu. Baik, untuk yang double linked list, yaitu suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer, ya, dua variabel pointer, yaitu pointer yang menunjukkan ke node sebelumnya, ya, node sebelumnya, dan juga setiap head dan tailnya juga sama menunjukkan ke null, kayak gitu. Yang single list juga menunjukkan ke null, dan yang double linked list juga menunjukkan ke null, kayak gitu. Dan yang terakhir mau dijelaskan juga yang circular linked list ya. Oke, baik. Yang circular linked list itu suatu linked list di mana tile node terakhir menunjukkan ke head, yaitu node pertama. Jadi tidak ada pointer yang menunjukkan ke null. Yang dua itu menunjukkan ke null, yang satunya ini tidak menunjukkan ke null. Ya, gimana? Paham? Maka Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak. Dari materi tadi yang sudah paparkan? Tidak ada ya? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.